Gadis SMA ini disekap dan dilecehkan hingga 500 kali oleh para remaja nakal. Tapi tak hanya dilecehkan, gadis cantik ini juga disiksa selama 40 hari. Badannya dipukuli, ia disuruh makan serangga, matanya dibakar, hingga kemaluannya dimasukkan objek seperti bohlam dan petasan. Ketika akhirnya terungkap, kasus ini begitu menghebohkan seluruh dunia dan membuat begitu banyak orang jijik mendengar detail ceritanya. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Mari kita buka kasus ini. Selamat datang di Casebook. Gadis cantik ini bernama Junko Furuta. Ia adalah remaja umur 16 tahun yang selalu terlihat ceria dan penuh energi. Wajahnya yang manis serta cerdasnya ia di banyak pelajaran membuat Furuta banyak dikagumi oleh teman-temannya dan gurunya. Di balik ini semua, Furuta menyimpan satu mimpi besar. Ia ingin menjadi penyanyi girl band. Demi mengajar mimpinya ini, Furuta bekerja paruh waktu di sebuah toko elektronik. Uang gajinya ia pakai untuk masa depannya, dan sebagian ia suka pakai untuk liburan bersama temannya. Tapi sayangnya, kesibukan ini mengharuskan Furuta sering pulang larut malam. Awalnya ia ragu, tapi karena di tahun depan Furuta sudah lulus SMA, ia bertekad untuk melakukan pengorbanan ini. Namun, di suatu malam, di jalan pulang ke rumahnya, hidup indah Furuta kian berubah menjadi mimpi buruk yang sangat panjang. Ketika Furuta sedang melaju kencang dengan sepedanya, tiba-tiba muncul satu pemuda laki-laki di depannya. Pemuda tersebut menendang roda sepeda Furuta. Furuta pun jatuh tersungkur, sedangkan sang pemuda laki-laki langsung lari kabur sambil tertawa-tawa. Furuta merasakan rasa sakit di lututnya. Namun ketika ia baru mau bangun mengangkat sepedanya, muncul seorang pemuda laki-laki yang menolongnya. Sang pemuda ini mengingatkan Furuta untuk berhati-hati, karena ia pun juga disengi oleh pemuda yang sama beberapa waktu lalu. Nama pemuda baik hati ini adalah Miyato. Sambil memperkenalkan diri, Miyato menawarkan Furuta untuk pulang dengan taksi. Karena merasa percaya karena sudah ditolong, Furuta pun setuju untuk pulang bersama Miyato. Mereka pun bergegas menaiki taksi yang kebetulan lewat. Furuta yang sudah lelah tak terlalu memperhatikan arah jalan taksi yang dinaikinya. Tapi ia mulai curiga ketika taksi tiba-tiba berhenti malah di depan sebuah gudang. Miyato bilang ke Furuta untuk ikut turun sebentar untuk mengambil barang. Tapi alangkah terkejutnya Furuta ketika sudah di dalam, pintunya dibanting dan dikunci erat. Miyato langsung tertawa, dan tak lama pemuda yang menjegal sepeda Furuta juga muncul. Furuta ketakutan, ia sambil celingak-celinguk mencari jalan keluar. Tapi Miyato langsung menarik tangan Furuta sambil bilang bahwa dirinya dan teman-temannya adalah anggota dari geng berandal Yakuza. Jika Furuta tak ikut ke hotel bersama mereka untuk melayani nafsu bejat mereka, Furuta akan dihabisi sekarang juga. Karena ketakutan, Furuta menuruti Miyato. Mereka pun bergegas ke hotel. Namun, betapa terkejutnya Furuta karena ketika sampai di hotel, ternyata Miyato sudah mengajak begitu banyak temannya untuk ikut menikmati tubuh indah Furuta di malam yang mengerikan ini. Furuta tergeletak tak berdaya setelah habis digilir tanpa ampun. Miyato dan gengnya yang sudah biasa melakukan ini ke gadis lain biasanya melepaskan mereka. Namun, karena paras cantik Furuta, para remaja bengis ini merasa tak puas hanya sekali. Furuta pun kemudian dibawa pulang ke rumah Minato, salah satu dari keempat pelaku utama. Keempat remaja bengis ini menikmati tubuh indah Furuta secara bergantian setiap harinya, kadang hingga 5 kali sehari. Tapi tak hanya mereka, Minato juga kerap mengundang teman-teman Yakuzanya. Furuta hanya bisa teriak kesakitan, merasakan tubuhnya hanya jadi pemuas nafsu puluhan laki-laki yang datang silih berganti. Semua kekejian ini bisa terjadi begitu lama, karena ternyata Furuta dipaksa menelpon orang tuanya. Ia dipaksa bilang bahwa ia sedang menginap di rumah temannya dan ia baik-baik saja. Minato sendiri sudah mengancam orang tuanya sendiri. Jika melapor, mereka akan digebuki dan dihabisi oleh teman-teman Yakuzanya. Furuta sudah hampir putus asa, sekujur tubuhnya begitu kesakitan. Tapi di suatu malam, ia memiliki kesempatan untuk kabur. Dan Furuta mengambil kesempatan emas itu tanpa berpikir panjang.
Sayangnya Furuta ketahuan. Sebagai hukumannya, kaki Furuta disiram minyak tanah dan dibakar hingga beberapa menit. Furuta mengerang kesakitan, tapi keempat remaja ini justru menyadari akan satu hal. Mereka sudah puas dengan tubuh cantik Furuta. Mereka lebih puas ketika melihat ekspresi Furuta disiksa. Sungguh gila. Selama 2 minggu awal Furuta disembunyikan, ia setidaknya masih diberi makanan layak, seperti mie, susu, dan telur. Tapi setelah insiden ini, Furuta hanya dikasih makan beberapa hari sekali. Ia hanya dikasih minum air putih, lalu Furuta dipaksa minum air kencingnya sendiri setiap hari. Kekejian pun berlanjut. Selain tetap digilir setiap hari, dada Furuta kemudian ditusuk-tusuk pakai jarum jahit. Kelopak matanya ditetesi lilin panas hingga terbakar. Kemaluannya dimasukkan paksa lampu bohlam dan petasan. Furuta juga dipaksa makan kecoa busuk agar tak mati kelaparan. Mukanya dipukuli hingga rahangnya patah, hingga tak bisa mengunyah makanan. Perutnya sempat dibanting menggunakan barbel, hingga putingnya ditarik hingga putus menggunakan tang. Sungguh sangat keji. Lalu, saking seringnya disiksa, para tetangga Minato kerap mendengar jeritan Furuta minta tolong. Tapi tak ada yang berani melapor karena takut didatangi Yakuza. Tapi setelah 2 minggu melakukan penyiksaan, keempat remaja bengis ini menyadari sesuatu. Muka dan badan Furuta sudah babak belur tak berbentuk. Beberapa bagian kulitnya banyak mengeluarkan nanah. Hingga keempat remaja gila ini pun jijik sendiri dan berhenti melecehi Furuta. Furuta yang terbaring di lantai sudah terlihat seperti mayat hidup. Ia sama sekali tak bergerak. Nafasnya sudah terdengar begitu berat. Tak lama kemudian, derita panjang Furuta pun akhirnya berakhir. Keempat remaja ini bukan amatir. Mereka sudah menyiapkan rencana untuk menyingkirkan jasad Furuta. Jadi, di malam itu juga, tubuh Furuta dimasukkan ke dalam tong plastik. Semen dan bahan-bahan lainnya lalu ikut dimasukkan. Kemudian dengan sangat keji, tubuh Furuta dikubur dengan beton keras. Lalu di pagi harinya, mereka membuang tong berisi jasad Furuta ke truk pengangkut semen untuk dibawa jauh pergi dari rumah Minato. Selama beberapa hari, hidup 4 sekawan bengis ini baik-baik saja. Tapi kemudian, karena adanya laporan pelecehan terhadap seorang remaja perempuan beberapa waktu lalu, 4 sekawan ini diinterogasi polisi. Karena tak saling berkoordinasi, Miyano salah berbicara. Ketika ditanya polisi di mana ia menyimpan tubuh korban, Miyano langsung membocorkan lokasi tubuh Furuta. Miyano kira kawannya yang lain sudah buka suara atas kasus Furuta. Padahal, polisi sedang menanyakan Miyano dengan kasus yang lain. Miyano panik, tapi nasi sudah menjadi bubur. Tubuh Furuta kemudian ditemukan polisi. Kondisinya sudah sangat mengenaskan. Orang tua Furuta begitu hancur ketika mengetahui nasib putrinya berujung di tong beton seperti ini. Keempat sekawan ini pun langsung ditangkap. Polisi sudah tak sabar menghukum tegas para pelaku keji ini. Ketika semua penyiksaan Furuta diungkap di pengadilan, seluruh negeri Jepang heboh sekaligus berkabung. Ternyata keempat remaja ini pun juga sudah sering melakukan operasi penyekapan terhadap remaja-remaja perempuan untuk dijadikan budak pemuas nafsu. Namun sayangnya, mengetahui semua hal itu, sang hakim malah justru menjatuhi hukuman ringan kepada para pelaku. Sang hakim menilai para pelaku masihlah di bawah umur. Keluarga Furuta, polisi, dan publik marah atas keputusan ini. Semua orang menduga 4 remaja berandal ini didatangi Yakuza. Tapi inilah kenyataan pahit yang harus diterima. Para pelaku pun meninggalkan persidangan dengan tersenyum bangga. Bagi mereka, Furuta hanyalah objek hiburan sesaat dan semata. Salah satu ibu pelaku bahkan menudahi makam Furuta karena Furuta dianggap telah menghancurkan masa depan anaknya hingga masuk penjara. Tapi setidaknya, semenjak kasus Furuta meledak, hukum terkait kriminal remaja di bawah umur kian diperbaiki. Namun masih banyak orang yang merasa miris karena per hari ini, para pelaku penyiksa Furuta masih berkeliaran bebas. Dan malah berulang kali ditangkap lagi karena melakukan kriminal yang sama setelah bebas dari penjara.
Begitulah kasus memilukan Junko Furuta. Ia tak dapat keadilannya, tapi setidaknya Furuta terus dikenang di hati banyak orang dan juga di hati kita masing-masing. Sampai bertemu di kasus selanjutnya.